Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat semua sahabat ojol dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia semuanya, serta dimudahkan rezekinya dalam ngebitnya. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah, di sini saya ingin mengulas tentang notifikasi-notifikasi yang diterapkan oleh Gojek. Dari notifikasi terendah, suspend hingga berujung putus mitra. Apa saja notifikasinya dan apa saja pelanggarannya yang dilakukan oleh kita sebagai mitra Gojek. Tapi sebelumnya saya minta dukungan subscribe dan like-nya agar konten yang sederhana ini bisa mengulas lebih jauh tentang dunia ojol dan bisa memberikan yang bermanfaat buat semuanya. Amin. Untuk menjadi mitra Gojek bukanlah perkara yang mudah, apalagi kita sudah full di dunia Gojek. Ketika pertama kali bergabung dan akun kita sudah berstatus aktif, kita harus menerima apa yang diberikan oleh Gojek. Dari membawa penumpang, membawa makanan, membawa barang, belanja, dan apapun yang diberikan oleh Gojek. Jadi dalam hal ini saya ingin fokus mengenai mitra dan driver Gojek dari awal berdiri hingga detik ini. Gojek selalu memberikan kebijakan serta sistem yang berlaku. Setiap sistem yang diterapkan selalu saja ada pro dan kontra. Ya memang begitu adanya. Karena ketika sistem telah berubah, maka driver akan dituntut untuk kembali beradaptasi dengan sistem yang diterapkan, ya sistem barunya. Termasuk dalam hal peraturan, insentif, logika, pembagian sistem order, serta termasuk di sini adalah pesan-pesan notifikasi yang ada di sistem Gojek. Nah, jadi notifikasinya apa saja? Baiklah, saya akan beberkan notifikasi-notifikasi yang diterapkan oleh Gojek. Dari notifikasi ringan, hingga suspend, hingga berujung ke putus mitra. Nah, saat akun Anda gak bapuk, Anda akan ke pusat bantuan. Mungkin Anda tahu, saat di pusat bantuan Anda akan ada notif akun Anda baik-baik saja. Nah, itu biasanya dilakukan oleh akun-akun yang bapuk, yang pengen minta minta ke pusat bantuan, pengen tahu tentang akunnya itu seperti apa. Terus yang kedua, Anda sering mengabaikan order. Penting diingat, semakin sering Anda mengabaikan order akan berpengaruh pada jumlah order yang Anda terima. Nah itu, jadi ya mungkin kita pernah merasakan saat kita mengabaikan order sampai 4-5 kali. Tiba-tiba notif sistem itu datang. Anda telah berulang kali mengabaikan order. Nah itu. Terus ada peringatan lagi. Bersikap bicara tidak sopan. Anda terkena peringatan karena terdapat laporan bahwa Anda bersikap atau berbicara dengan tidak sopan kepada pelanggan. Nah, jadi maksudnya ya mungkin kita sebagai driver tanpa sengaja kita pernah bercanda, tapi bercanda kita tuh mungkin ada yang menyinggung. Nah itu sehingga si customer itu tidak nyaman dengan candaan kita, sehingga si pelanggan itu melaporkan ke Gojek. Terus ada lagi, Anda terkena peringatan karena alasan yang Anda masukkan ketika order, yaitu uang belanja tidak cukup. Nah ini juga nih, ini sepele, ini namanya peringatan notifikasi ringan ya. Itu biasanya hanya orang-orang yang pengen ngetes akun atau lagi ngebit dia pakai sistem autobid. Karena beberapa kali biasanya pembatalan pada orderan dengan alasannya itu biasanya di dalam belanja uang tidak cukup. Nah, di sini yang agak lumayan. Anda terkena peringatan karena terdeteksi memiliki tuyul atau GPS. Nah, jadi kita tuh di situ disuruh dihapus aplikasi tersebut. Jika Anda merasa masih melakukan pelanggaran yang sama selama 90 hari ke depan, maka akan ada sanksi 3 hari insentif dinonaktifkan. Nah jadi itu biasanya nih orang-orang yang sering main tuyul nih. Cuma nih sekarang nih yang main tuyul tuh udah parah, itu kadang-kadang suka langsung keputus mitra.
Jadi yang pakai tuyul atau pakai mood, hapus dah, kita main original aja sih ya. Main original aja, lebih nikmatinya. Didik yang bener akun kita. Nggak usah pakai kayak gitu lagi. Selanjutnya ada lagi peringatan tentang kerusakan pada barang. Anda terkena peringatan karena terdapat laporan bahwa Anda menyebabkan kerusakan pada barang saat dalam pengantaran. Jadi kita tuh sebagai driver juga nih, kadang-kadang kita nggak sadar ya saat kita bawa makanan, kadang-kadang makanannya tumpah atau sobek makanannya, atau ya kalau kita bawa barang kadang-kadang dusnya itu jatuh, kita nggak sadar di dalamnya itu ada barang yang gampang pecah. Nah itu ya, kalau saat si customer itu melaporkan pada Gojek, nah muncul akan ada notif seperti itu gitu. Terus ada lagi peringatan, Anda terkena peringatan karena terdapat laporan bahwa Anda membeli barang yang tidak sesuai dengan permintaan customer. Nah itu biasanya kita tuh harus, sebagai driver itu harus sering, makanya kadang-kadang itu si customer itu ngomong, "Bang, dicek not bang, bang dicek ini." Kadang-kadang juga dari pihak resto apa penjualnya itu kadang-kadang juga, namanya kita jujur ya, memang manusia itu kadang-kadang nggak luput dari kesalahan, tapi pada intinya yaitu akan jadi pembelajaran juga buat kita, jangan sampai kena peringatan demikian gitu. Khususnya pada penjual juga harus dilihat apa aja yang dipesan oleh si customer. Terus peringatan yang selanjutnya adalah saat Anda membuat struk palsu. Ibarat kata nih, struk yang di notif itu, kalau kita belum konfirmasi pada si customer, itu efeknya akan ada peringatan demikian. Nah peringatannya yang struk belanja ya, jadi karena terdapat laporan bahwa Anda mengantarkan jumlah pesanan yang tidak sesuai dengan struk belanja. Nah jadi di situ, apabila Anda masih melakukan pelanggaran di tingkatan yang sama selama 90 hari, Anda akan dinonaktifkan 3 hari insentif. Jadi kayak gitu. Jadi buat customer ini, buat driver ini maksudnya, saat kita misalnya ada perubahan pada harga, itu lebih baik kita sebagai driver itu konfirmasi dulu nih pada customer, "Bu, harganya nih berubah gimana nih?" Jadi kita jangan langsung buat sendiri, itu efeknya fatal. Nanti akan jadi masalah dari rating, dari komentar. Jadi saat kita ada perubahan harga, lebih baik kita ungkapkan dulu pada si customer, biar tidak kita itu memanipulasi harga gitu. Nah di sini juga masalah kendara order. Nah di sini juga ada lagi, kadang-kadang nih khusus untuk para penumpang, ada peringatan lagi seperti ini. Mungkin kita sebagai driver khusus khusus GoRide ya biasanya nih, Anda terkena peringatan karena terdapat laporan bahwa Anda terlambat menjemput customer. Jadi dalam arti ini biasanya nih customer itu suka ngasih pesan, "Pak, buru-buru." Nah ini saya jujur ya, kalau saya sebagai drivernya, kalau saya udah ada kalimat seperti itu, saya lebih baik nggak usah dibawa. Apalagi dia sampai bawel, "Pak, udah di mana kok lama banget?" Nah itu jangan. Kalau udah sempat kita bawa, kita siap-siap nih yang udah nih, dari rating sama komentarnya tuh udah kagak enak dah gitu. Jadi itulah peringatannya. Itu biasanya tuh dilaporin sama si customer ke Gojek bahwa driver ini terlambat atau lama banget nganternya gitu. Nah jadi itu ulasan tentang notifikasi ringan. Nah di sini saya akan membahas lagi tentang notifikasi berupa suspend. Nah di sini Anda belum bisa online, Anda belum datang untuk menyemprot. Nah ini waktu itu masih dalam menyemprot ya. Kita kalau misalnya kagak nyemprot nih, kita nih dalam berapa hari nih kita nggak bisa aktif akunnya. Emang kadang-kadang kayak gitu, udah Gojek kita harus ngikutin apa yang diberikan sama dia sistemnya. Lagi enak-enak ngebit, besoknya kita mau narik nih, disuruh datang dulu ke kantor buat nyemprot. Enak gitu, yang jauh, yang dimana kita harus nyemprot dulu dah pokoknya kalau mau diaktifin akunnya. Nah ini ada lagi, akun Anda sedang kami amankan. Nah ini pernah saya alamin waktu itu kira-kira jam 2. Jadi ini sebenarnya bukannya karena ada pihak luar yang ingin mencoba masuk pada akun kita.
Itu biasanya. Kadang-kadang kalau ada pihak luar yang mencoba login atau masuk ke akun kita, kita akan mendapatkan notif demikian. Tujuannya sih baik si Gojek ini. Jangan sampai orang lain itu bisa masuk ke akun kita gitu. Jadi akun Anda sedang kami amankan. Ini bukan kesalahan Anda. Hal ini dilakukan karena kami mendeteksi adanya pihak yang tidak dikenal mencoba masuk ke akun kita gitu. Nah, terus Anda terkena suspend selama 7 hari karena terdapat laporan bahwa Anda berkendara tidak sesuai aturan yang berlaku. Ini biasanya nih, kadang-kadang kita nih sering melanggar lalu lintas. Kadang-kadang mending kalau si customernya enak ya. Kalau customernya senewan, kita kayak lawan arah, terus kita nerobos lampu merah. Itu kalau udah customer udah laporin ke kita, ke Gojek, itu efeknya kita akan terkena suspend selama 7 hari. Jadi kalau intinya kita kalau lagi bawa penumpang tuh waspada dah, lihat dulu nih orangnya enak apa kagak nih. Cuma kan kita kagak tahu nih. Kita main robos aja karena udah kebiasaan lawan arah. Yang efeknya kita dilaporin. Nah, gitu kalau udah dilaporin kita akan kena suspend selama 7 hari. Ini lagi. Anda terkena suspend 7 hari karena terdapat laporan bahwa kendaraan Anda tidak memenuhi standar keamanan dan kenyamanan. Ya mungkin karena faktor biasanya tuh motor-motor yang udah lama tuh biasanya tuh. Ya jadinya si customer itu ngelapor bahwa motornya ini nggak nyaman lah. Nah, itu bisa kena suspend 7 hari. Nah, terus ada lagi notifikasi bonus harian dinonaktifkan selama 3 hari. Nah, jadi ini kenapa? Karena terindikasi menggunakan aplikasi Pack GPS. Nah, itu jadi ya itulah kalau kita sudah berani main tuyul, main Pack GPS lah ibaratnya, ya kita harus dapat terima konsekuensinya kayak gitu dah. Masih mending kita cuman insentif dinonaktifkan selama 3 hari. Tapi kalau sampai putus mitra kan, wah, putus sudah semuanya kerjaan kita di Gojek. Sayang sama akun kita. Apalagi akun kita lagi gacor nih gitu. Nah, ini yang saya bilang, kita pakai modifikasi itu biasanya pertama itu kena suspend dulu 7 hari dia. Nah, ini juga nih ada lagi dinonaktifkan bonus harian Anda dinonaktifkan selama 3 hari karena pelanggaran menyelesaikan order yang tidak wajar. Nah, biasanya nih dulunya ya kita mungkin pernah ya, kalau kadang-kadang nih tutup poin, kita jam segini udah tutup poin, jam segini udah tutup poin begitu cepat. Makanya ada orang pernah ngomong, lu hati-hati lu kalau tutup poin cepat-cepat gitu. Nah, efek-efeknya akan terdeteksi seolah-olah kita itu menggunakan sesuatu gitu. Nah, ini lagi yang lebih parah lagi nih. Anda terkena sanksi selama 7 hari karena melakukan orderan fiktif. Nah, jadi orderan fiktif yang mungkin kita tahu lah orderan fiktif kayak gimana. Kita ngorder tujuannya buat kita gitu. Ya biasa itu kita pakai HP 2 lah, ibarat kata kita ngorder karena beranggapan kita tuh deket, pas masuk ke kita. Nah, padahal itu orderan kosong. Nah, itulah efeknya akan kita nerima suspend selama 7 hari. Nah, terus sekarang saya akan membahas tentang notifikasi tentang putus mitra. Jadi di sini ada peranan-peranan yang bisa mengakibatkan kita putus mitra. Contohnya kayak gini. Anda terkena putus mitra. Kemitraan Anda dengan Gojek berakhir setelah melakukan berbagai, biasanya nih yang dilakukan putus mitra itu berkendara yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Maksudnya aturan yang berlaku itu seperti apa? Ya itu yang saya bilang tadi. Kita lawan arah, kita ini kalau begitu si customer laporan, apalagi kita sampai membuatnya serempet nah itu efeknya bisa putus mitra itu. Terus Anda juga bisa putus mitra kalau merubah-rubah data secara ilegal pada akun Anda. Jadi maksudnya melakukan perubahan data pada akun juga bisa menyebabkan putus mitra, entah itu melakukan rubbing, manipulasi data, atau informasi identitas yang tidak tepat. Jadi kita harus jangan aneh-aneh lah sama akun kita. Nah, ini yang lebih parah nih, pernah saya lihat di YouTube nih. Jadi ada driver saat ngantar penumpang itu minta uang tambah. Itu sebenarnya bahaya banget begitu dilaporin sama si customer. Makanya kita sebagai driver jangan sekali-kali minta uang tambahan sama si customer. Misalnya contoh ongkos 12.000, Bu tambahin dong Bu jadi 15 Bu buat bensin kayak buat apa kayak, jangan coba-coba. Efeknya kita akan terkena putus mitra gitu.
Nah, terus lagi yang saya bilang tadi, menyelesaikan order yang tidak wajar. Biasanya nih, orderan-orderan fiktif lah. Tugasnya itu orderan-orderan fiktif kan sering begitu. Karena saya jujur saya nggak pernah pakai gitu-gituan, orderan-orderan fiktif. Nah, ini lagi akun Anda dinonaktifkan karena tidak pernah menjalankan order. Nah, ini dia. Ini kayak kemarin tetangga saya nih. Jadi dia ini akunnya ini nggak pernah aktif, tapi masih untung dia itu masih kena notif, masih dapat peringatan nih akun mau diaktifin atau dinonaktifin. Pernah saya ceritakan di konten tentang orang yang akunnya bapuk saya setut itu gitu. Jadi kalau kita punya akun Gojek, hati-hati. Misalnya kita fokus sama kerjaan, nggak usah ngebit, nggak apa-apa, yang penting akun kita itu login gitu. Jadi itulah beberapa notifikasi yang diberikan sama Gojek pada kita sebagai driver. Jadi kita harus wanti-wanti apa yang menjadi prosedurnya Gojek. Kita nggak usah aneh-aneh dari yang saya bilang tadi, nggak usah pakai mood, pakai tuyul, karena resikonya tentang kerjaan kita, apalagi kita full di Gojek ini. Jadi jaga akun kita baik-baik. Buat semua sahabat ojol, nikmati apa yang dikasih sama Gojek. Nggak usah sortir-sortir, tapi boleh kita sortir kalau kita punya tujuan. Contoh misalnya abang pengen ke Put, abang pengen ke Gosen, abang pengen ke Goret, itu bisa disortir. Tapi setelah akun itu sudah jadi apa yang abang minta, atau ibu-ibu atau mbak-mbak yang minta, itu kalau saat ada orderan kemanapun harus diambil. Karena itu kan maunya abang, pengennya di Gosen, atau pengennya di Goret, atau pengennya di GoPut. Kita harus nerima semua itu. Intinya akun kita kan udah jadi gitu. Jadi hanya itulah pembahasan yang saya ungkapkan buat semua sahabat ojol. Semoga ini bisa berguna buat semua sahabat ojol untuk mawas diri tentang menjaga akun kita dengan baik. Oke, salam satu aspal. Tetap semangat.